Musim ini Marc Marquez berkiprah untuk race ini tim satelit Ducati setelah berpisah dengan Honda yang sebelumnya ia bela sejak awal tampil di MotoGP. Pilihan ke tim satelit diambil oleh Marc Marquez karena memprioritaskan pada tunggangan motor Ducati yang pada prosesnya membuat dirinya bisa unjuk gigi lagi dan akan promosi ke tim utama tahun depan. Namun Toprak Razgatlioglu tampaknya tidak berminat dengan kesepakatan semacam yang dijalani Marc Marquez. Pihak rider Turki 28 tahun tersebut menegaskan hanya mau menerima kontrak dari tim pabrikan MotoGP. Hal itu rupanya bukan tanpa alasan. Menurut agen Toprak Razgatlioglu akan amat sulit untuk mengawali dari tim satelit karena Marc punya dukungan besar. Sedangkan Toprak di Turki tidak memiliki sponsor apalagi bicara soal dukungan. Bagnaia dan Martin memang sama-sama pembalap Ducati. Bedanya, Bagnaia membela Ducati Lenovo Team, sementara Martin membela Prima Pramac Racing. Namun Martin akan pindah ke Aprilia Racing musim depan dan hal ini memicu gosip bahwa Ducati tak ingin Martin membawa stiker nomor 1 ke MotoGP RSGP pada 2025. Gosip ini sejatinya sudah berkali-kali dibantah oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Namun potensi tim order ternyata tetap menjadi topik pembicaraan yang panas di komunitas MotoGP, terutama setelah Marc Marquez mengalahkan Martin dalam balapan utama di Australia. Dalam jumpa pers usai balap, Bagnaia memang ditanyai soal potensi Marquez membantunya, tetapi 3 kali juara dunia itu menepis gosip tersebut. Bagnaia justru menyatakan bahwa Marquez memenangi balapan di Australia murni berkat ambisinya dan juga ritme balapnya yang lebih superior. Lewat Diario AS pada Selasa, Tardossi juga menyatakan hal senada. Selain membantah gosip Marquez membantu Bagnaia, pria Italia ini juga menegaskan duet Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi tak akan memberikan bantuan. Di lain sisi, Dall'Igna mengaku cukup maklum mengapa banyak pihak meyakini bahwa ia tak akan suka jika Martin membawa status nomor 1 ke Aprilia musim depan. Meski ia sendiri sudah berjanji akan memperlakukan Martin dan Bagnaia dengan setara sampai balapan terakhir. Jorge Martin dapat peringatan dari legenda MotoGP Andrea Dovizioso. Pembalap Pramac Ducati itu diminta tak bersantai dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024 meski sudah unggul 20 poin atas Francesco Bagnaia saat ini. Andrea Dovizioso menyebut Bagnaia punya pengalaman dan kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit sekalipun. Hal ini perlu diwaspadai Jorge Martin karena bisa jadi ancaman berarti baginya. Iya, Martinator berhasil memperlebar jarak keunggulannya atas Bagnaia setelah MotoGP Australia 2024. Dari hanya unggul 10 poin, kini dia memimpin di puncak klasemen dengan selisih 20 angka dari rival terdekatnya itu. Dengan 3 seri dan 6 balapan tersisa di Thailand, Malaysia, dan Valencia, Martin jelas dalam posisi yang lebih diuntungkan untuk juara. Asalkan tidak gagal finish, tampaknya titel juara MotoGP 2024 sudah sangat dekat dalam genggamannya. Tetapi Martin tetap perlu waspadai Bagnaia, sebab pembalap yang akrab disapa Peko itu memang telah membuktikan mampu melakukan comeback gemilang untuk menjadi juara. Bagnaia melakukannya saat menyabet titel perdananya di MotoGP 2022. Kala itu dia sempat tertinggal 90 poin dari Fabio Quartararo di paruh pertama musim. Tetapi akhirnya rider asal Italia itu bisa membalikkan keadaan pada akhir musim. Martin berpeluang besar untuk menjadi juara MotoGP 2024. Dengan 3 seri tersisa, dia saat ini unggul 20 poin atas rival terdekatnya Francesco Bagnaia di puncak klasemen. Bagaimanapun hasilnya nanti di akhir musim, Martin bakal hengkang ke tim pabrikan Aprilia tahun depan. Namun tak hanya timnya saja yang akan berubah, dia juga punya keinginan besar lainnya. Martinator mau mengubah nomor motornya menjadi 1 dari 89 jika menjadi juara MotoGP 2024. Pasalnya, hal itu merupakan kesempatan langka dalam hidupnya sehingga dia mau menunjukkan kebanggaannya sebagai seorang juara. Nomor 1 sendiri punya sejarah buruk yang seakan menjadi kutukan bagi pembalap yang memakainya di MotoGP. Sejak Mick Doohan juara di era kelas 500cc, hanya Francesco Bagnaia yang mampu menyabet gelar peruntun di kelas utama dalam 25 tahun dengan menggunakan nomor 1 di motornya saat mempertahankan titel di musim 2023 lalu.
Sebelumnya, saat meraih gelar pertamanya di MotoGP 2022, Bagnaia mengenakan nomor 63. Lalu dia mengubah nomornya menjadi 1 karena sang juara memang punya hak istimewa untuk mengenakannya. Akan tetapi selain Bagnaia, dalam 25 tahun terakhir tidak ada rider lain yang mampu mempertahankan gelar juaranya di MotoGP jika memakai nomor 1. Nama-nama seperti Alex Crivell, Kenny Roberts Jr., Nicky Hayden, Casey Stoner, dan Jorge Lorenzo adalah deretan juara yang gagal meraih titel beruntun usai mengganti nomor mereka menjadi 1. Hanya 2 rider yang bisa meraih gelar juara berturut-turut di MotoGP dalam 25 tahun terakhir, yakni Valentino Rossi dan Marc Marquez. Rossi tetap mengenakan nomor ikoniknya yakni 46 meski sudah 7 kali juara di kelas utama. Begitu juga dengan Marquez yang tak pernah melepaskan nomor 93-nya. Patut ditunggu apakah Martin bakal terkena kutukan nomor 1 untuk sang juara atau tidak. Yang jelas dia harus menjadi yang terbaik lebih dulu untuk mengalahkan Bagnaia di akhir musim MotoGP 2024 agar bisa memakainya. Dalam balapan utama MotoGP Australia 2024 pada akhir pekan lalu, Marini kembali finish dengan mendapatkan poin. Sebelumnya di Jepang, dia juga mampu mengais beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa Honda perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukan. Di sirkuit Phillip Island, Marini menjadi pembalap terbaik kedua dari Honda setelah Johann Zarco LCR Honda. Kerja keras yang telah dilakukan tanpa henti pun kini mulai membuahkan hasil. Pembalap asal Italia itu pun mengungkapkan bahwa tim pabrikan asal Jepang itu sudah mulai menemukan solusi untuk beberapa masalah pada motor RC213V. Dia menilai performa kuda besinya sudah lebih baik dibanding musim lalu dan awal musim MotoGP 2024. Salah satu langkah yang perlu dilakukan Honda selanjutnya menurut Marini adalah memaksimalkan kekuatan ban belakang Michelin. Pasalnya, di masa kejayaan tim berlogo sayap emas itu, mereka lebih mengandalkan ban depan milik Bridgestone, sementara sekarang situasinya sudah berbalik. Lebih lanjut, Marini menganalisa saat ini tim terbaik yang bisa memanfaatkan ban belakang Michelin adalah KTM. Karena itu, dia ingin Honda mencontoh tim pabrikan Austria tersebut untuk mengembangkan proyek motor tahun depan.